Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Adira Amalina Putri dengan NIM 225080300111014 dari kelas T03. Baik, di sini saya akan membahas soal tentang neraca massa tanpa reaksi kimia. Yang pertama adalah distilasi. Distilasi adalah suatu proses pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih di antara komponen-komponen yang ada. Biasanya, senyawa yang didistilasi adalah senyawa yang mudah menguap atau bersifat volatil. Pada proses ini tidak terjadi proses kimia, hanya merupakan proses pemisahan. Disebut tanpa proses reaksi kimia karena komponennya saat terpisah masih sama dengan komponen pada saat awal. Adapun komponen-komponennya yaitu satu, fat, mengandung etanol dan air. Yang kedua, distilat, mengandung etanol dan air. Dan yang ketiga, bottom, mengandung etanol dan air. Perbedaan antara distilat dan bottom berada pada komposisi etanolnya. Jika di distilat, etanol lebih banyak, dan jika di bottom, etanolnya lebih sedikit. Selanjutnya, contoh soal distilasi. Campuran etanol air dipisah dalam kolom distilasi untuk memperoleh kemurnian alkohol yang lebih tinggi. Komposisi umpan masuk ke dalam kolom terdiri atas 20% mol alkohol dan sisanya air. Hasil bagian atas kolom atau distilat mengandung 85% mol etanol dan bagian bawah kolom atau bottom mengandung 3% mol etanol. Pertanyaannya, A. Dengan kecepatan umpan masuk 100 pon mol per jam, hitunglah jumlah distilat dan bottom. B. Berapa persen recovery alkohol? Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah awal yang harus kita lakukan adalah menggambar diagram alir proses dan memasukkan data-data yang telah diketahui. Seperti yang tertera pada diagram alir, bahwa umpan dari campuran etanol dan air masuk ke dalam alat distilat dan pada saat didistilasi terpisahlah distilat dan bottom, yang dimana fraksi etanol pada distilat adalah 0,85, fraksi etanol pada bottom adalah 0,3, dan fraksi etanol pada umpan adalah 0,2. Langkah selanjutnya adalah menentukan basis perhitungan. Basis sama dengan 100 pon mol per jam. Selanjutnya adalah menghitung neraca massa setiap komponen yang ada dalam sistem. Yang pertama adalah neraca massa total. Masuk sama dengan keluar. F sama dengan D ditambah B, di mana F sama dengan 100, maka 100 sama dengan D ditambah B. Kita tulis sebagai persamaan 1. Yang kedua adalah neraca massa etanol. Kita ketahui bahwa etanol ada di ketiga stream, yaitu F, D, dan B. Maka dapat kita tulis F dikali fraksi etanol pada F sama dengan D kali fraksi etanol pada D ditambah B kali fraksi etanol pada B. Selanjutnya kita masukkan data yang telah diketahui. 100 dikali 0,2 sama dengan 0,85 kali D ditambah 0,03 kali B. Kita tulis sebagai persamaan 2. Yang ketiga adalah neraca massa air, yaitu F kali fraksi air pada F sama dengan D kali fraksi air pada D ditambah B kali fraksi air pada B. Kita masukkan data yang telah diketahui. 100 dikali fraksi air pada F sama dengan D dikali fraksi air pada D ditambah B kali fraksi air pada B, dan kita tulis sebagai persamaan 3. Di sini yang dicari jumlah D dan B, maka persamaan A diberikan 100 D ditambah B atau menjadi D sama dengan 100 min B. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, maka menjadi 20 sama dengan 0,85 dikali 100 min B ditambah 0,03 B, sehingga mendapat B sama dengan 79,27 pon mol. Selanjutnya, substitusi nilai B ke persamaan 1.
D sama dengan 100 min 79,27 sama dengan 20,73 pon mol. Pertanyaan A telah terjawab bahwa B sama dengan 79,27 pon mol dan D sama dengan 20,73 pon mol. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan B. Persen recovery adalah persen perolehan kembali, di mana persen recovery sama dengan etanol yang terambil dibagi etanol mula-mula dikali 100. Etanol yang terambil merupakan etanol dalam distilat dan dapat diperoleh dengan cara D dikali fraksi etanol pada D sama dengan 0,85 dikali 20,73 sama dengan 17,62 pon mol. Yang kedua, etanol mula-mula, yaitu etanol pada umpan. Dapat diperoleh dari F dikali fraksi etanol pada F sama dengan 100 kali 0,2 sama dengan 20 pon mol. Selanjutnya kita masukkan pada rumus persen recovery. Persen recovery etanol sama dengan 17,62 dibagi 20 dikali 100% sama dengan 88,1%. Maka untuk pertanyaan B telah terjawab bahwa recovery alkohol sebesar 88,1%. Langkah terakhir adalah sajikan dalam bentuk tabel hasil perhitungan neraca massa semua komponen yang menyatakan bahwa jumlah komponen masuk sama dengan jumlah komponen keluar. Dapat kita ketahui sama seperti pada tabel tersebut bahwa total komponen masuk sama dengan total komponen keluar, yaitu 100 pon mol. Maka telah tercapai kesetimbangan massa. Yang kedua adalah evaporasi. Proses evaporasi adalah proses penguapan air. Hal ini berbeda dengan proses pengeringan. Proses evaporasi dimaksudkan untuk membuat larutan agar jenuh, yang kemudian larutan jenuh itu dikristalkan. Alatnya disebut evaporator. Komponen-komponennya yang ada adalah 1. Larutan NaOH yang mengandung NaOH dan air. 2. Larutan air yang hanya mengandung air saja, dan yang ketiga larutan NaOH jenuh yang mengandung NaOH dan air. Baik, langsung saja masuk ke dalam contoh soal evaporasi. Larutan natrium hidroksida dengan kadar 20% dievaporasi pada titik didihnya dalam evaporator dengan tekanan 3,716 PSIA hingga menjadi larutan jenuh 40% NaOH. Berapa air yang harus diuapkan setiap pon NaOH yang masuk? Langkah yang harus kita lakukan adalah menggambar diagram alir prosesnya dan memasukkan data-data yang telah diketahui. Dapat diketahui pada diagram alir prosesnya bahwa umpan masuk yaitu larutan NaOH sebesar 20% dan ada uap air yang dihilangkan serta larutan jenuh dengan NaOH sebesar 40%. Selanjutnya adalah menentukan basis. Basis sama dengan 1 pon larutan NaOH dalam umpan. Langkah selanjutnya adalah menghitung neraca massa setiap komponen yang ada dalam sistem. Yang pertama adalah neraca massa keseluruhan, di mana F sama dengan L ditambah V. Yang kedua, neraca massa NaOH. F dikali fraksi NaOH pada F sama dengan L kali fraksi NaOH pada L. Yang ketiga, neraca massa air. F dikali fraksi air pada F sama dengan L dikali fraksi air pada L ditambah V kali fraksi air pada V. Selanjutnya, dengan basis 1 pon NaOH murni pada umpan larutan NaOH, yaitu 20% NaOH, maka nilai F adalah F sama dengan 1 dibagi 20 per 100, sama dengan 1 dikali 100 per 20, sama dengan 5 pon umpan, yang dimana 1 pon yaitu NaOH dan 4 pon air.
Maka selanjutnya digunakan persamaan 2, yaitu 5 kali 0,2 sama dengan L kali 0,4, sehingga diperoleh L sama dengan 2,5 pon. Nilai disubstitusikan ke persamaan 1, di mana V sama dengan F dikurangi L sama dengan 5 dikurangi 2,5, sehingga diperoleh V sama dengan 2,5 pon. Dengan demikian, air yang harus diuapkan setiap 1 pon NaOH yang masuk adalah 2,5 dibagi 1, sama dengan 2,5 pon air dibagi pon NaOH. Langkah terakhir adalah sajikan dalam bentuk tabel hasil perhitungan neraca massa semua komponen yang menyatakan bahwa komponen masuk sama dengan komponen keluar. Komponen masuk berupa umpan, yaitu ada NaOH sebesar 1 pon dan air sebesar 4 pon. Jika ditotal, maka menjadi 5 pon. Dan untuk komponen keluar berupa uap air, yang ada NaOH sebesar 0 dan air sebesar 2,5 pon. Dan larutan jenuh yang NaOH sebesar 1 pon dan air sebesar 1,5, yang dimana jika ditotal sama dengan 5 pon. Dinyatakan bahwa jumlah komponen masuk sama dengan jumlah komponen keluar, maka telah tercapai kesetimbangan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.